Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1137. Dalam preview dikatakan bahwa ada bayangan mengganggu yang mengintai Pulau Elbaf. Selain itu juga dipertanyakan akan seperti apa nasib dari para kru bajak laut berjerami di negeri para raksasa itu. Bayangan mengganggu yang mengintai merujuk kepada siluet misterius yang kita lihat dalam beberapa chapter yang lalu. Akhirnya dia muncul kembali dalam chapter terbaru ini. Namun sebelum memperlihatkan siluet tersebut, cerita terlebih dahulu dimulai dengan menampilkan wilayah paling atas di Pulau Elbaf atau yang disebut sebagai dunia surga. Di sana ada beberapa bangsawan yang sedang berkonspirasi. Mereka telah memiliki seorang calon yang ingin dibuat menjadi raja yang baru. Calon raja mereka merupakan raksasa yang sangat kuat. Dari segi kekuatan, dia nomor 2 di antara semua raksasa Elbaf. Mengapa dia nomor 2? Karena seperti yang kita tahu, raksasa terkuat nomor 1 di negeri itu adalah Pangeran Loki. Walau sudah memiliki calon yang dianggap layak untuk menjadi raja baru, tapi para bangsawan itu tidak bisa mewujudkan niat mereka. Sebab di satu sisi, Elbaf masih terikat dengan aturan dan tradisi, yaitu raja baru haruslah berasal dari keturunan raja sebelumnya. Namun di sisi lain, Loki sebagai keturunan Raja Harald memiliki kelakuan yang dianggap sangat buruk, sehingga para raksasa tidak bisa merestuinya menjadi seorang raja. Sedangkan Hajrudin yang juga anak dari Raja Harald secara kekuatan tidak cukup mumpuni, sehingga dinilai tidak cocok untuk memimpin bangsa terkuat itu. Maka selama 6 tahun ini, Elbaf tidak memiliki seorang raja yang baru. Para bangsawan yang sedang berkonspirasi pun mengambil keputusan untuk melakukan hal yang besar. Mereka akan menghabisi Loki dan Hajrudin agar aturan untuk raja baru harus berasal dari keturunan raja sebelumnya tidak relevan lagi jika kedua anak Harald itu sudah mati. Dengan begitu, para bangsawan tersebut bisa membuat calon mereka naik tahta. Salah satu dari bangsawan itu bilang, untuk menghabisi Loki mungkin tidak akan sulit. Walau dia adalah raksasa terkuat, tapi keadaan Loki sekarang sedang diikat dengan rantai batu laut sehingga tak banyak yang bisa dia lakukan. Namun untuk menghabisi Hajrudin sepertinya akan merepotkan karena para bajak laut raksasa tidak akan tinggal diam, termasuk Dory, Brogy, dan juga Jaru. Apalagi kini ada Luffy, sang pengguna kekuatan Dewa Matahari Nika di sana. Dia tentu tidak akan membiarkan Hajrudin yang merupakan komandan divisi dalam armadanya diburu oleh para bangsawan itu. Maka dalam posisi ini, membunuh Hajrudin jauh lebih sulit dibanding membunuh Loki yang sedang dirantai. Raksasa terkuat kedua yang akan menjadi calon raja baru di sana bilang, namun ini saat yang tepat untuk melancarkan aksi mereka, karena jika si topi jerami yang memiliki kekuatan Nika itu mendapatkan pedang Nika, maka semua akan terlambat. Saat ini Luffy juga belum menguasai sepenuhnya kekuatan Dewa Matahari Nika, jadi masih ada kemungkinan untuk mengalahkannya. Ketika pedang Nika disinggung, panel menampilkan pedang raksasa Elbaf yang menancap di pohon Adam. Jadi rupanya pedang Dewa Nika adalah pedang tersebut. Nanti ketika waktunya sudah tiba, burung hantu Bibelos yang bisa merubah ukuran objek apapun akan mengecilkan ukuran pedang raksasa itu sehingga bisa digunakan oleh Luffy. Luffy memang bukan pengguna pedang, namun Dewa Nika yang merupakan sumber kekuatan Luffy adalah pengguna pedang, seperti yang bisa kita lihat dalam siluet terbarunya kemari. Mengapa para bangsawan takut kepada Nika? Karena memang seperti yang dibahas kemarin, ada dua pendapat soal dewa tersebut. Ada yang menganggapnya sebagai dewa pembebasan dan ada pula yang menganggapnya sebagai dewa pembawa kehancuran. Nah, mayoritas dari para bangsawan di sana menganggap Nika sebagai dewa kehancuran, sehingga mereka sangat takut kepadanya. Bangsawan lainnya pun berkata, kalau begitu mereka harus segera mengumpulkan seluruh prajurit yang ada di pihak mereka dan melancarkan serangan besar-besaran kepada para bajak laut itu sebelum semuanya menjadi terlambat. Dia juga bilang, dulu sebelum era pemerintahan Raja Harald, Elbaf sudah terbiasa dengan perang dan pertempuran, maka tak ada salahnya untuk menciptakan pertempuran lagi demi mendapatkan tahta yang sudah lama kosong. Tanpa mereka sadari, ada seorang raksasa lain yang sedang menguping pembicaraan mereka semua. Dalam hati, raksasa itu berkata, dia harus segera turun ke dunia matahari untuk memberitahukan rencana para bangsawan kepada Jarul dan kawan-kawan. Dari sini dapat diketahui bahwa akan segera terjadi masalah internal di kalangan raksasa Elbaf yang akan membuat konflik di Elbaf menjadi semakin kompleks.
Kemudian cerita beralih ke desa barat Elbaf. Di tengah pesta, Jinbei bilang dia tidak menyangka akan datang ke Elbaf ketika situasi di negeri itu sedang sedamai ini. Sebab dari semua kisah yang pernah Jinbei dengar tentang Elbaf, tempat itu sangat identik dengan perang dan pertempuran. Jinbei juga memuji Raja Harald yang walau sudah mati 6 tahun yang lalu, tapi pengaruhnya dalam membawa kedamaian di Elbaf masih ada sampai saat ini. Para raksasa pun senang mendengar Raja Harald dipuji karena mereka sangat mengaguminya. Jarl berkata, ini memang adalah era yang sangat damai di Elbaf. Tapi sebagai prajurit yang sudah hidup selama ratusan tahun dan sudah menyaksikan berbagai macam hal, Jarl khawatir kedamaian seperti ini bersifat sementara. Jinbei pun setuju, si manusia ikan itu juga paham bahwa kedamaian terkadang tidak bertahan lama. Usopp yang mendengar itu pun berkata, berhubung ada bajak laut api jerami di sana, maka Jarl tak perlu khawatir bila terjadi sesuatu di Elbaf, sebab mereka pasti akan membantu sekuat tenaga jika Elbaf terkena masalah. Jinbei, Sanji, dan Brook yang ada di pesta itu langsung tersenyum, menandakan bahwa mereka setuju dengan apa yang Usopp katakan. Kemudian Usopp mencari Luffy, tapi dia tidak menemukan si topi jerami itu di pesta. Bukan hanya Luffy, Zoro dan Nami juga tidak ada di sana. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, ketiga orang itu pergi bersama Road untuk mengambil kunci rantai Loki di dalam kastil. Sanji yang terlalu fokus pada gadis raksasa yang cantik di sana tidak sadar dengan kepergian mereka. Padahal jika Sanji fokus dan tidak terlena dengan gadis-gadis raksasa itu, dia pasti bisa merasakan kepergian Luffy, Zoro, dan Nami dengan Kenbonshoku Haki miliknya. Salah seorang raksasa di pesta itu bilang bahwa Luffy dan yang lain pergi ke arah kastil bersama dengan Road. Sanji merasa ada yang aneh karena ketiga orang itu pergi tanpa memberitahu, sehingga dia pun memutuskan untuk menyusul memakai teknik Skywalk. Teknik ini memungkinkan Sanji untuk berjalan di udara, sehingga dia bisa bergerak dengan efisien tanpa perlu memakai kapal awak. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, diperlihatkan Pulau Karaibari yang merupakan markas Cross Guild. Mihawk dan Crocodile sedang membahas tentang beberapa hal penting yang terjadi di dunia belakangan ini. Pertama, mereka membicarakan soal berita Luffy yang mendatangi Elbaf. Crocodile bilang mungkin bocah itu lagi-lagi akan membuat kehebohan di pulau itu. Lalu ketika membicarakan Elbaf, mereka pun menyinggung soal Pangeran Loki. Baik Crocodile maupun Mihawk sama-sama tahu tentang si pangeran terkutuk itu, karena dulu Loki pernah menimbulkan kekacauan di berbagai tempat di dunia baru sebelum akhirnya dia dihentikan oleh sang si rambut merah. Menurut Mihawk, dulu ketika dia bertemu dengan Sans tak lama setelah bajak laut Akagami mengalahkan kelompok Loki, Sans cerita bahwa Loki merupakan salah satu musuh kuat yang dia akui. Meski begitu, Sans merasa dia jauh lebih serius ketika berduel melawan Mihawk dibanding Loki. Ini menegaskan bahwa level Mihawk masih jauh di atas Loki. Crocodile pun bertanya kepada Mihawk, jika nanti Loki lepas dari rantai dan mengacau ke dunia luar lagi, apakah Mihawk bisa menghentikannya? Mihawk pun dengan santai bilang, itu tentu saja. Crocodile kemudian tersenyum dan berkata, tak salah dia mengajak Mihawk membentuk Cross Guild, karena sangat menguntungkan mempunyai kekuatan tempur sebesar Mihawk. Kemudian Cross Guild membahas pergerakan Sans akhir-akhir ini yang terlihat sudah semakin agresif. Salah satu yang bisa dibahas oleh mereka tentang bajak laut Akagami adalah tentang mereka yang menghancurkan kelompok Bartok Club, kelompok yang bernaung di bawah bajak laut topi jerami. Crocodile bilang mungkin saja Sans dan Luffy akan bermasalah setelah kejadian itu. Namun Mihawk meragukan hal tersebut sebab Mihawk tahu bahwa Sans dan Luffy memiliki hubungan yang sangat baik. Dulu Sans sering menceritakan tentang Luffy kepada Mihawk. Sang pendekar pedang terkuat itu berkata, dibanding dengan Luffy, masalah yang lebih jelas justru antara Sans dengan Kurohige. Memang setelah keduanya menjadi Yonko, belum pernah terjadi bentrokan antara mereka lagi, tapi semua orang tahu bahwa Sans memang mengincar Kurohige sejak lama, sehingga hanya masalah waktu untuk mereka berdua bertempur lagi. Crocodile pun bilang Cross Guild juga harus bersiap, karena mereka tak boleh lengah dalam konflik para Yonko yang akan semakin panas. Mereka juga membicarakan tentang Garp yang ditahan di Pulau Hachinosu. Menurut Crocodile, jika saja Kurohige mau menyerahkan Garp untuk ditukar dengan hadiah bounty, maka organisasi-organisasi dunia bawah yang mendanai Cross Guild akan senang mendapatkan kepala sang legenda itu. Namun sampai sekarang tidak ada kabar dari pihak Kurohige, sehingga Crocodile menduga mereka memiliki rencana tersendiri terkait Garp, bukan untuk ditukar dengan hadiah bounty dari Cross Guild. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Dendin Mushi berdering. Ada orang misterius dari dunia bawah yang menghubungi Crocodile. Kembali ke Pulau Elbaf, ditampilkan dunia bawah tempat Loki ditahan. Di sana, serigala raksasa yang mencoba untuk menolong Loki sudah mati akibat perban Gunko. Monster-monster lain di sana yang telah dijinakkan oleh Loki juga mulai bermunculan semakin banyak. Dengan marah, mereka menyerang dua kesatria suci itu. Namun Gunko memakai teknik lain dari kekuatan perbannya dan mengalahkan salah satu monster dengan mudah.
Kemudian, sisanya dihabisi oleh Ksatria Suci yang memiliki wajah yang mirip dengan Shanks. Dia mencabut pedang dan melancarkan tebasan kuat ke arah para monster itu. Loki yang merasakan para monster mati pun tampak sangat marah karena dia menganggap mereka adalah teman-temannya. Meski Loki bilang sebagai pejuang dia tidak boleh menolak kematian, tapi tetap saja mengetahui para hewan-hewan buas yang telah menemaninya sejak kecil itu dihabisi di hadapannya, itu membuatnya sangat marah. Seperti yang dikatakan Mosa, Loki ini sebenarnya memiliki sifat yang baik, hanya saja dia tidak suka disebut orang baik, dia malah lebih suka dianggap orang jahat. Terakhir, cerita kembali memperlihatkan desa barat. Ketika para raksasa dan sebagian kru Luffy sedang berpesta di sana, ada yang melihat mereka dari kejauhan. Dia adalah sosok siluet misterius yang dalam preview di awal tadi disebut sebagai bayangan mengganggu yang mengintai Pulau Elbaf. Dia pun menyeringai dan berkata saatnya membuat kekacauan. Jadi selain mulai bermunculan karakter protagonis, karakter antagonis pun terus bertambah yang membuat pertempuran di Elbaf menjadi semakin kompleks. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1137. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.